Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adhari Firda dari kelas MBS 21 FHP dengan NIM 21101011056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mantuk dan apa itu mafhum. Nah, secara sederhana, mantuk itu dapat diartikan sebagai makna tersurat, di mana makna lafaz sesuai dengan lafaznya sendiri. Sedangkan mafhum yaitu kebalikan dari mantuk, makna tersirat, di mana makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak langsung disebutkan dalam lafaz. Berdasarkan kitab As-Suyuti, mantuk terbagi tiga. Yang pertama nas, yang kedua zahir, yang ketiga takwil. Nas yaitu ketika mantuk hanya memiliki satu makna pasti. Contohnya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Nah, yang kedua zahir. Zahir yaitu ketika mantuk mempunyai kemungkinan makna lebih dari satu, di mana ada makna yang kuat dan makna yang lemah. Maka yang diambil adalah makna yang kuat. Contohnya, famanit turlogoy robagi wala adin. Nah, yang terakhir yaitu takwil. Takwil itu ketika mantuk mempunyai makna lebih dari satu dan yang diambil itu makna yang lemah karena ada dalil dan alasan-alasan tertentu. Contohnya, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Nah, mafhum sendiri terbagi kepada dua. Yang pertama, mafhum muwafaqah, dan yang kedua, mafhum mukhalafah. Lalu, apa itu mafhum muwafaqah dan apa itu mafhum mukhalafah? Mafhum muwafaqah yaitu makna tersirat yang hukumnya itu sama dengan mantuknya. Sedangkan mafhum mukhalafah makna tersiratnya berkebalikan dengan mantuknya. Mafhum muwafaqah terbagi lagi kepada dua. Yang pertama fawa alkitab, yang kedua lahan alkitab. Fawa alkitab yaitu ketika hukum mafhumnya harus lebih diambil daripada mantuknya. Contohnya ada dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffin. Di sini mafhumnya yaitu segala sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang tua kita. Nah, sekedar bilang aja dapat mengakibatkan dosa besar, apalagi segala sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang tua kita. Itu tuh akan lebih besar lagi dosanya. Nah, yang kedua adalah lahan Alkitab, yaitu hukum mafhum dan mantuknya itu sama. Contohnya ada dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi innalladzina ya'kuluna al-yatama zulman. Di sini orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, mafhumnya yaitu bukan hanya memakan tetapi juga dapat merampas dan merampok harta anak yatim secara zalim. Dan yang terakhir adalah pembagian dari mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum sifat. Contohnya ada dalam ayat wahalailu abnaikum alladzina min aslabikum. Mantuk dari ayat ini yaitu istri dari anak kandung haram dinikahi. Nah, mafhumnya yaitu istri dari anak yang bukan kandung boleh dinikahi setelah mereka bercerai. Yang kedua yaitu mafhum syarat. Contohnya, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Mantuk dari ayat ini yaitu jika istri yang kamu talak 3 hamil, maka wajib bagimu untuk menafkahinya hingga dia melahirkan. Mafhum mukhalafahnya yaitu jika istri yang kamu talak 3 tidak hamil, maka tidak wajib bagimu untuk menafkahinya. Nah, selanjutnya yaitu mafhum adat. Contohnya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Mantuknya di sini yaitu jika kamu tidak dapat membayar dam, maka kamu wajib berpuasa 3 hari pada musim haji dan 7 hari ketika kamu telah pulang ke tanah air. Mafhum mukhalafahnya, kamu tidak diperkenankan selain dari bilangan yang telah ditetapkan. Nah, bagian terakhir dari mafhum mukhalafah yaitu mafhum laqab. Contohnya, innama ilahukumullah. Mantuknya yaitu hanya Allah lah Tuhanmu. Dan mafhum mukhalafahnya yaitu berarti segala sesuatu yang bukan Allah berarti bukan Tuhanmu. Nah, teman-teman, menurut para ulama, kehujahan mafhum mukhalafah itu dapat diambil kecuali pada mafhum laqab. Sedangkan menurut Imam Hambali, mafhum mukhalafah tidak dapat dijadikan hujah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.